Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rosita Denovitasari dengan NIM 11056252122. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Yang hari ini saya akan menampilkan dan juga menjelaskan materi tentang penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke materinya. Let's go. Pada abad ke-21, literasi jauh dari sekedar membaca. Kita benar-benar dituntut untuk memahami informasi, cara mengolahnya, lalu menghasilkan ide-ide baru dari setiap hal yang kita baca ataupun yang kita lihat. Tapi pada kenyataannya, Indonesia masih berada di peringkat bawah dunia dalam literasi membaca. Hal ini ditunjukkan pada hasil penelitian internasional seperti yang terdapat pada survei PISA tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan literasi Indonesia masih berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, yang dimana survei tersebut menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-70 dari 80 negara. Data tersebut naik ke 5-6 peringkat dari tahun 2018 dengan skor 359 dalam literasi membaca. Skor tersebut jauh di bawah rata-rata OECD, yaitu dengan skor 476, dan beberapa negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Vietnam, yang masing-masing memegang skor 543 dan 462. Ini tandanya bahwa budaya literasi tidak boleh diremehkan atau disepelekan. Jadi budaya literasi harus terus ditingkatkan dan diperkuat lagi sejak masa pendidikan anak usia dini agar anak tumbuh menjadi orang yang kreatif, inovatif, dan literasi juga bukan hanya sekedar kegiatan tambahan saja, tetapi juga kebutuhan utama dalam proses pembelajaran. Dengan pondasi budaya literasi yang kuat, peserta didik dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kreatif, kritis, dan inovatif, sehingga anak-anak tersebut siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Budaya literasi merupakan kebiasaan seseorang dalam membaca, menulis, dan menggunakan informasi dengan baik yang berguna untuk menambah pengetahuan serta mengembangkan cara berpikir kita menjadi lebih kritis. Jadi, budaya literasi bukan cuma bisa membaca atau menulis saja, tetapi literasi juga berperan menjadi dasar untuk kita berpikir kritis, menemukan ide baru, dan kita juga mampu mengembangkan imajinasi. Selain itu, dengan melalui literasi, seseorang juga bisa mengakses segala macam bentuk informasi, mampu memahami informasi tersebut dari berbagai macam sudut pandang, dan yang terakhir bisa mengolah hasil literasi tersebut menjadi suatu gagasan yang unik dan bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Contohnya seperti apa? Ya, benar. Saat kita sedang membaca buku, menonton video pembelajaran, atau saat kita mencari suatu referensi di internet. Adapun 6 literasi dasar yang memang saling berkaitan satu sama lain. Seperti yang pertama, literasi baca tulis. Literasi ini sangat penting untuk kita mudah memahami teks dan menyampaikan ide-ide secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Yang kedua, ada literasi numerasi. Literasi ini berguna untuk memahami angka, data, dan penalaran kuantitatif. Ketiga, literasi digital. Ini berguna untuk memudahkan kita untuk menganalisis suatu informasi yang kita dapat. Yang keempat, literasi budaya dan kewargaan. Literasi ini berguna untuk mengajarkan kita memahami keanekaragaman budaya. Kelima,
literasi sains. Ini mengajarkan kita untuk memahami fenomena alam dari sudut pandang ilmiah. Dan yang terakhir, yang keenam, literasi finansial. Ini berguna untuk kita mengetahui bagaimana cara mengelola sumber daya ekonomi secara baik dan cerdas. Jadi, literasi mampu membantu kita untuk membuka pikiran dan memperkaya ide-ide. Sementara itu, kreatif merupakan hasil dari proses berpikir yang lahir dari suatu kebiasaan dalam berliterasi sehari-hari. Budaya literasi tidak bisa hanya berdiri sendiri, melainkan pihak sekolah, keluarga, masyarakat, dan guru harus turut bekerja sama satu sama lain, di mana guru memegang peranan penting dalam proses budaya literasi. Kenapa? Karena merekalah yang awal meningkatkan akses terhadap sumber belajar dengan menyediakan koleksi buku digital yang nantinya mudah diakses sampai menghadirkan perpustakaan keliling. Ini bertujuan untuk membuat siswa memiliki kebiasaan melihat buku di sekitar mereka. Yang kedua, dengan pemanfaatan teknologi digital. Ini menjadi kunci utama di era saat ini, di mana era saat ini sudah sangat amat terpengaruhi oleh digital yang sering kita pakai, yaitu gadget. Baik guru maupun siswa dapat menggunakan platform pembelajaran seperti Canva, Google Classroom, atau Kelas Dojo. Ini berguna sebagai media membuat pembelajaran jauh lebih menarik. Siswa diajak untuk membuat video pendek, poster digital, sampai presentasi interaktif dan kreatif sebagai bahan dari proses literasi. Ketiga, penguatan literasi tidak sepenuhnya berjalan dengan maksimal tanpa adanya kerjasama antara keluarga dan masyarakat. Dari pihak orang tua dapat membantu untuk membiasakan diri anak dalam metode pembelajaran membaca bersama anak di rumah. Sementara di masyarakat berperan dengan melalui komunitas literasi, pojok baca, taman baca, atau adanya perpustakaan di wilayah setempat, yang perpustakaannya menyediakan ruangan belajar bagi anak-anak, supaya anak mampu belajar dengan nyaman dan aman. Terakhir, dengan adanya peran dari guru yang sangat krusial, karena dapat membantu sebagai penggerak literasi. Tidak hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung saja, tetapi juga menciptakan media pembelajaran yang kreatif, menciptakan media pembelajaran interaktif, dan memberikan tugas berbasis proyek yang berguna untuk melatih kemampuan berpikir anak secara kritis maupun inovatif dari setiap siswa. Jadi, jika semua ini dijalankan secara bersamaan dan konsisten, budaya literasi akan terus tumbuh lebih kuat dan mampu menjadi salah satu bagian dari kehidupan sehari-hari siswa sampai masyarakat. Sebelum kita masuk ke dampak literasi terhadap kreativitas dan inovasi, kita akan menyaksikan hasil wawancara dari 2 mahasiswa mengenai budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi. Hai guys, hari ini aku mau nanya-nanya nih tentang budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi. Yuk, mari kita tanya-tanya. Halo, dengan siapa kalau boleh tahu? Dan aku izin ya minta waktunya sebentar untuk wawancara mengenai budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi. Boleh dong. Untuk pertanyaan pertama, itu menurut kamu apa sih arti literasi secara sederhana itu? Kalau menurut aku pribadi, literasi itu kemampuan kita memahami bacaan, memahami sesuatu, terus kemampuan kita untuk mencari sesuatu secara kronologis.
Jadi ada step-step berpikirnya gitu. Oke. Selain itu, ada lagi nggak sih menurut kamu yang kayak secara paling sederhana lagi mengenai literasi itu selain yang tadi kamu jelasin? Literasi sederhana bangetnya menurut aku kemampuan untuk mencari tahu sesuatu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa sih tantangan terbesar bagi anak muda zaman sekarang dalam membiasakan budaya literasi? Apalagi kan kayak zaman sekarang itu anak-anak dewasa, kayak orang-orang dewasa tuh kayak susah banget buat membaca, kayak udah males banget buat membaca. Itu menurut kamu tuh gimana sih? Iya, menurut aku ya itu efeknya karena kita terlalu sering nonton video singkat. Terus jadi kayak otak kita tuh nggak bisa membaca hal yang panjang, yang film yang lama. Apa sih namanya? Daya fokus kita tuh menurun. Sementara menurut aku literasi kan kemampuan kita mencari tahu sesuatu. Mencari tahu sesuatu itu nggak bisa didapat dari hal-hal singkat-singkat aja. Jadinya untuk anak muda ya kita mau nggak mau memaksa diri kita untuk memperpanjang rentang fokus kita gitu. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan oleh kamu sebagai mahasiswa untuk memperkuat budaya literasi, baik untuk teman sebaya, teman-teman kamu yang emang kamu sering bertemu di kampus atau di lingkungan rumah kamu atau dimanapun, dan juga anak-anak? Menurut aku kalau untuk seumuran kita yang sebaya itu kurang-kurangin nonton video singkat karena bisa nurun rentang fokus. Kedua, paksa diri untuk mau baca bacaan yang panjang biar otak kita terbiasa. Terus untuk anak-anak mungkin literasinya itu dibuat asyik, Dibuat kayak seru mungkin ya, kayak biar anak-anak tuh nggak bosen gitu. iya, misalnya buku misalnya membaca nggak harus langsung bacaan yang panjang, tapi bacaan dari buku-buku bergambar kayak gitu. Oke, untuk 3 pertanyaan itu tuh udah. Jadi kita masuk ke bagian saran. Aku boleh nggak sih kayak minta saran dari kamu tentang penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi yang tadi udah aku wawancara sebelumnya? Kalau saran dari aku, apalagi untuk usia kita, teruslah bertanya dan mempertanyakan sesuatu. Karena dari pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di pikiran kita bisa kita respon dan bahkan bisa jadi inovasi baru. Gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak atas waktunya karena udah meluangkan waktu buat aku tanya-tanya. Iya, Semoga hasil wawancara ini berguna nantinya buat materi yang akan aku sampaikan nanti. amin. Oke. Hai guys, yuk kita lanjut untuk bertanya ke orang selanjutnya. Hai. Boleh Aku minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara tentang penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi. boleh Oke, mungkin langsung kali ya aku lanjut ke pertanyaan pertama. boleh Yang pertama, menurut kamu arti literasi secara sederhana itu apa sih? Kalau menurut aku arti literasi sederhana itu dimana itu kita kan membaca, terus pas membaca itu kita bisa memahami, kemudian apa yang kita pahami itu bisa kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari kita. Oke. Pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar bagi anak muda zaman sekarang dalam membiasakan budaya literasi? Apalagi kan zaman sekarang tuh udah kayak apa-apa gadget, terus apa-apa short video, apa-apa yang sederhana. Menurut kamu itu gimana? Ya itu benar banget. Yang tantangan terbesar itu menurut aku tuh dimana kan kita kan sekarang udah kebanyakan screen time, scroll sosmed yang dimana itu video-video itu berdurasi singkat. Nah, ketika kita dihadapkan dengan video yang berdurasi panjang atau bacaan yang panjang gitu, itu kita otak kita itu karena udah terbiasa singkat, jadi pas kita berhadapan dengan hal itu otak kita itu langsung udah kayak capek duluan gitu. Jadi itu tantangan terbesar menurut aku, screen time. Kita masuk ke pertanyaan ketiga, apa langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan sama kamu
sebagai mahasiswa untuk memperkuat budaya literasi, baik untuk teman sebaya maupun anak-anak? Cara sederhana, kalau dengan teman sebaya itu kita bisa men-share misal konten yang beredukasi, yang bermanfaat, kita rekomendasikan ke teman sebaya kita, agar misal kita mengajak mereka untuk menonton hal itu, menonton edukasi tersebut. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa langkah sederhana yang bisa kamu lakukan sebagai mahasiswa untuk memperkuat budaya literasi, baik untuk teman sebaya maupun anak-anak? Kalau bagi aku, cara sederhana nih untuk teman sebaya itu kita men-share postingan atau konten edukasi. Misal kita share di Instagram kita, di Instastory kita, atau di story WhatsApp kita. Nah, di situ kita men-share konten edukasi yang dimana itu kita secara tidak langsung itu mengajak teman-teman kita, mengajak teman sebaya kita untuk menonton hal yang sama. Jadi mereka itu bisa terajak dengan kita men-share. Terus kalau untuk anak-anak itu kita bisa buat dengan bermain game. Misal kita bikin game itu di mana menanamkan nilai-nilai literasi yang sederhana dulu ke anak-anak, seperti itu. Oke. Dari ketiga pertanyaan itu, boleh gak sih kayak aku minta saran dari kamu tentang wawancara yang tadi udah aku bahas, yang topiknya itu tentang penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi. Kalau saran dari saya itu kita bisa mulai dulu dengan bacaan-bacaan yang relevan. Jadi dimana dengan bacaan yang relevan itu kita kan bisa relate dengan kehidupan kita. Jadi itu bisa menarik kita untuk bisa melakukan literasi tersebut. Seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya, udah mau meluangkan sedikit waktunya untuk mewawancara ini. Semoga wawancara ini hasilnya bisa dimanfaatkan dengan baik untuk tugas-tugas yang akan saya lakukan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dampak literasi terhadap kreativitas dan inovasi. Kemampuan literasi yang baik sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya kreativitas dan inovasi bagi diri seseorang. Ketika anak mulai terbiasa berliterasi, mereka belajar melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Dari sinilah muncul keberanian untuk berpendapat, kemampuan mengolah informasi dengan benar, dan kemampuan menemukan ide atau solusi baru. Yang pada dasarnya, inovasi itu muncul ketika pengetahuan bertemu dengan imajinasi. Dan keduanya hanya bisa tumbuh jika pondasi literasi seseorang itu kuat. Melalui literasi, kita dapat mengakses lebih banyak informasi, memperluas wawasan, dan memahami suatu hal secara lebih mendalam. Proses inilah yang nantinya melahirkan ide-ide kreatif yang segar dan bermanfaat. Literasi juga melatih kita untuk berpikir kritis dan reflektif, sehingga tidak hanya sekedar menerima informasi saja, tetapi juga mampu mengolahnya menjadi pemecah masalah yang tepat. Ketika kemampuan literasi tersebut kuat, inovasi akan lebih mudah muncul karena ide-ide kreatif tersebut bisa diwujudkan dalam tindakan yang nyata yang nantinya memberikan dampak positif bagi orang lain. Dalam dunia pendidikan, literasi yang baik akan menciptakan suasana belajar yang aktif dan kolaboratif. Siswa menjadi lebih mandiri, berani menyampaikan pendapat, dan terbuka terhadap ide-ide baru. Bukan hanya di sekolah, masyarakat dengan tingkat literasi tinggi lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan zaman. Mereka terbiasa belajar, beradaptasi, dan berpikir maju. Karena itu, penguatan budaya literasi bukan hanya kebutuhan akademik saja, tetapi juga investasi jangka panjang untuk membentuk generasi yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di era modern pada saat ini.
Masalah literasi seperti ini bukan sesuatu hal yang baru kita dengar di kalangan masyarakat, terutama tentang minat baca yang rendah pada anak-anak maupun remaja, yang saat ini lebih tertarik dengan hiburan secara digital daripada buku. Selain itu, ada pun permasalahan terhadap akses sumber belajar yang belum merata. Permasalahan ini terjadi karena tidak semua sekolah, terutama di pelosok negeri yang memiliki fasilitas membaca yang memadai, kualitas guru yang belum merata juga turut mempengaruhi kemampuan sekolah dalam mengembangkan kegiatan literasi yang menarik dan efektif. Di sisi lain, ada pun permasalahan tentang dukungan orang tua yang masih kurang. Dengan beberapa tantangan tersebut yang menghambat perkembangan literasi. Semua tantangan ini sangat amat nyata, tetapi kita bukan tidak bisa mengatasi dengan benar. Dengan adanya kerjasama antara pihak sekolah, keluarga, dan juga masyarakat sekitar, kita mampu mengatasinya dengan baik. Salah satu kuncinya adalah membuat literasi menjadi lebih mudah diakses dengan kehidupan masyarakat, baik orang dewasa maupun orang tua, terutama pada anak-anak. Karena ketika masih usia dini, anak-anak akan lebih mudah untuk mengajarkan tentang kebiasaan literasi dengan dirancang menggunakan kegiatan yang menyenangkan. Baik, setelah sekian lama saya menjelaskan mengenai penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi, kita sudah sampai di bagian kesimpulan, yang dimana dari seluruh pembahasan yang sudah saya jelaskan dan sudah saya sajikan, kita dapat melihat bahwa budaya literasi itu bukan hanya soal membaca atau menulis saja, tetapi juga menjadi pondasi paling utama untuk membentuk generasi yang kreatif, kritis, dan juga inovatif. Selain itu, literasi juga dapat membantu kita dalam memahami dunia, mengolah informasi, dan menemukan sudut pandang baru yang nantinya itu akan mendorong kita untuk melahirkan ide-ide yang segar. Karena itu, literasi adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Semoga video ini membuka wawasan kita tentang bagaimana pentingnya literasi di dunia pendidikan. Mari bersama-sama membangun kebiasaan berliterasi yang dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, sekolah, hingga lingkungan sekitar. Dengan literasi yang kuat, kita bukan hanya mencetak generasi yang cerdas, tetapi generasi yang memang benar-benar siap untuk membawa perubahan positif bagi bangsa. Terima kasih karena telah menyimak sampai akhir. Teruslah membaca, bertanya, dan juga mengeksplor hal-hal baru secara kritis, karena dimulai dari literasi, masa depan yang lebih baik dapat kita wujudkan.